kabarnya? Kali ini kita akan belajar IPA lagi dan lanjutkan materi kita tentang bioteknologi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kultur jaringan, hidroponik, dan aeroponik. Selanjutnya kita bahas juga tentang rekayasa genetika, dan terakhir kita membahas tentang dampak penerapan bioteknologi. Mari kita bahas satu persatu. Apakah kultur jaringan itu? Kultur jaringan adalah memelihara jaringan pada suatu media berisi zat makanan dalam kondisi aseptik atau bebas kuman untuk ditumbuhkan menjadi individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Pembiakan bagian tanaman yang ditumbuhkan dalam media buatan sehingga tumbuh menjadi tanaman sempurna disebut juga dengan kultur in vitro. Kultur jaringan pertama dilakukan oleh F.C. Stewart pada tahun 1958. Bagian tumbuhan yang dapat dipakai adalah akar, batang, dan daun disebut dengan explant. Kemampuan sel untuk tumbuh menjadi individu baru disebut dengan totipotensi. Nutrisi yang dibutuhkan dapat berupa unsur makro, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Dan unsur mikro, zinc, mangan, Mo, aluminium, Fe besi, B boron, Cu tembaga, dan Cl klorin. Asam amino, gula, vitamin, dan hormon. Sel-sel tumbuh membentuk gumpalan sel disebut kalus. Nantinya akan dipisahkan ke dalam medium khusus dan akan tumbuh membentuk tanaman kecil yang telah memiliki akar, batang, dan daun disebut plantain. Plantlet inilah yang akan kemudian dipindahkan ke dalam medium tanah dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Anak-anak sekalian, keuntungan kultur jaringan antara lain: 1. Dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. 2. Menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat fisiologi dan morfologi yang sama dengan induknya. 3. Dapat digunakan untuk upaya konservasi tumbuhan langka. 4. Dapat menghasilkan tanaman yang bebas virus dalam jumlah besar, yaitu dengan mengambil jaringan meristem yang bebas dari virus. Nah, teknik kultur jaringan ini Bapak bisa ilustrasikan sebagai berikut. Jadi, contoh teknik kultur jaringannya di sini kita ada tanaman, ya, Jadi kita ambil explant. Nah, jadi ditaruh pada suatu tabung reaksi ya. Selanjutnya, explant ditanam dalam media agar ya, yang mengandung unsur makro dan mikro. Selanjutnya, pembentukan kalus. Nah, jadi ada kalusnya. Dan tumbuh menjadi plantlet atau kalus yang tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, dipindahkan ke medium tanah. Nah, jadi begitu proses dari kultur jaringan. Kita bahas yang kedua, yaitu tentang hidroponik. Hidroponik adalah suatu cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat penanaman tanaman. Nah, seperti misal sekarang banyak yang dikembangkan dalam masa pandemi ya tentang hidroponik. Biasanya menggunakan paralon, kemudian diisi lubang-lubang, ya, kemudian diisi tanaman, misalnya bayam, kangkung gitu ya, ataupun sawi ya.
Nah, jadi makan tanaman ini dapat dari air yang mengandung zat-zat anorganik yang diberikan melalui pipa-pipa atau dengan disiram. Media tanam yang dapat digunakan adalah pecahan genting, pasir, kerikil, dan kertas. Jadi medianya bisa menggunakan pecahan genting, pasir, kerikil, dan kertas. Ya, ini sudah banyak dikembangkan anak. Ini gambar di bawahnya, ini menggunakan sejenis apa ini? Container es, jadi tempat untuk menampung es misalnya. Kita lanjut. Selain hidroponik, ada juga aeroponik. Nah, dari mana bedanya? Mari kita lihat. Sebelum Bapak ilustrasikan tentang aeroponik, ya. Aeroponik sendiri itu adalah penanaman tanaman tanpa menggunakan media sama sekali. Akar tanaman diletakkan secara menggantung dalam suatu wadah yang dijaga kelembabannya. Zat makanan didapat dari larutan nutrien yang disemprotkan ke dalam ke bagian tanaman. Nah, di sini kita bisa ilustrasikan. Ya, sekali lagi. Nah, di sana bisa kita lihat bahwa ada semprotan pupuk dari pipa-pipa yang mengelilingi wadah tanaman ini. Sekali lagi kita lihat. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang bioteknologi modern, tepatnya lagi rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu cara mengganti atau menambah DNA dari organisme lain ke susunan DNA asli dalam suatu organisme. Teknik ini juga rekombinasi genetika. Jadi disebut juga rekombinasi genetika. Rekayasa genetika atau manipulasi teknik dalam genetika ini digunakan untuk mendapatkan kombinasi sifat keturunan yang diinginkan. Nah, contohnya yang penting anak-anak, contoh produk rekayasa genetika yaitu vaksin hepatitis, hormon insulin, anti monoklonal, dan penggabungan monoklonal. Nah, salah satunya sekarang yang sedang dikembangkan itu vaksin COVID-19 ya, anak-anak. Di sini juga menggunakan rekayasa genetika. Baik, mari kita lihat ilustrasi dari bagaimana rekayasa genetika tersebut. ADN dari organisme, maksudnya organisme lain dipotong oleh enzim restriksi ya. Nah, ini dipotong. Selanjutnya ini selnya. Nah, plasmid dari sel bakteri dipotong dengan enzim restriksi. Jadi dihilangkan ini, potong. Nah, setelah itu dua ADN disatukan oleh enzim ligase. Jadi disatukan lagi. Jadi diambil tadi ya. Kita lanjut lagi. Nah, setelah dirakit, molekul ADN rekombinan tadi ditanam ke sel inang. Jadi dikembalikan lagi ke sel inang. Nah, itu rekayasa genetika. Nah, contoh rekayasa genetika. Tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah vaksin ya. Kita bahas ini adalah vaksin hepatitis. Anak-anak mungkin sudah mengenal apa itu hepatitis. Hepatitis itu adalah suatu penyakit yang menyerang hati atau lebih dikenal dengan radang hati. Vaksin hepatitis dibuat dari plasma darah penderita hepatitis dengan rekayasa genetika. Gen bertanggung jawab membentuk selubung protein atau antigen di sekeliling virus. Nah, setelah berhasil diisolasi, gen ini selanjutnya disisipkan ke dalam sel kamir. Sel kamir yang telah disisipi gen virus akan menghasilkan selubung protein yang digunakan membuat vaksin hepatitis. Ya, lebih lanjutnya mari kita amati ilustrasi di samping. Di sini ada virus hepatitis B. Selubung protein virus antigen memiliki gen selubung protein virus. Jadi di sini sudah ada selubung proteinnya. Kita lanjut. Nah, di dalam sel kita sudah mengenal adanya nukleus dan sel kamir. Jadi di sini ada nukleusnya dan sel kamir. Gen yang dimurnikan disisipkan ke dalam sel kamir. Jadi ada gennya dimasukkan ke dalam sel kamir. Sel kamir ini yang besar.
Jadi seperti ini. Selanjutnya kita membahas tentang hormon insulin. Nah, ini anak-anak, hormon insulin sangat berperan dalam menolong penderita kencing manis atau lebih sering kita sebut dengan diabetes mellitus. Ya, gen hormon insulin seperti ini bisa kita lihat ya, bagian kromosom manusia mengandung gen insulin. Jadi ini yang biru ini gen hormon insulin. Nah, ini kita potong. Selanjutnya DNA bakteri menggunakan enzim restriksi sama seperti tadi ya. Nah, sekarang gen hormon insulin disisipkan ke DNA bakteri dengan menggunakan enzim ligase. Setelah terakhir, maka DNA bakteri disisipkan ke dalam sel bakteri. Jadi ini sel bakterinya ya. Oke. Nah, bakteri tumbuh dan cepat. Setiap bakteri membelah DNA, menggandakan diri bersama gen hormon insulin. Jadi dia menggandakan diri nih, memperbanyak diri ya. Nah, sehingga sekarang akan terbentuk vaksin hormon insulin. Jadi gen insulin memerintahkan bakteri untuk membuat insulin. Insulin dapat dihasilkan dalam jumlah besar dan dapat dipisahkan dari bakteri. Oke, kita lanjut tentang antibodi monoklonal. Ya. Antibodi yang berperan dalam tubuh kita kan sel darah putih ya. Nah, jadi sel darah putih mengandung beribu-ribu antibodi untuk melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Antibodi monoklonal digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Nah, antibodi monoklonal yang melekat pada sel kanker kita bisa ilustrasikan sama obat pembunuh sel kanker seperti berikut ya. Lihat di bawah sini antibodi monoklonal yang melekat pada sel kanker, dan ini obat pembunuh sel kanker ya. Kita lanjut. Antibodi dan obat bergabung atau kita sebut dengan kompleks antibodi obat ya. Nah, jadi seperti ini jadinya. Kompleks antibodi obat tidak melekat pada sel-sel yang sehat. Jadi ini sel-sel sehat. Ya, bisa dilihat ya. Sedangkan sel-sel yang ada kankernya, kompleks antibodi melekat pada sel-sel kanker. Jadi sel-sel yang ada kankernya itu melekat. Ini obat, antibodi dan obat. Jadi sel darah putih dan obat di sini. Kita lanjut. Nah, sekarang apa yang terjadi? Sel-sel yang sehat tidak terinfeksi, tidak menjadi sel kanker. Jadi ini tidak apa-apa. Sedangkan sel-sel yang tadi ada antibodinya, jadi obat masuk sel kanker dan membunuhnya. Jadi obatnya yang masuk. Obatnya masuk ke sel kanker. Oke. Ya, demikian tentang rekayasa genetika ya, tentang antibodi monoklonal. Nah, sekarang terakhir kita akan bahas tentang dampak penerapan bioteknologi. Penerapan bioteknologi, sederhana maupun modern, tentunya akan memberikan dampak positif ataupun dampak negatif ya. Di antaranya yaitu dampak positif dulu ya. 1. Mengatasi kekurangan bahan pangan dengan menyediakan bahan makanan secara cepat tanpa memerlukan ruang yang luas. Ini benar juga ya. Nomor 2, dapat menyediakan bibit unggul dengan cepat dalam jumlah besar melalui kultur jaringan. Nah, tadi sudah kita bahas tentang kultur jaringan. 3, dalam bidang lingkungan dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan teknik bioremediasi. Jadi menggunakan bakteri tertentu untuk mengurangi pencemaran. Dan yang keempat, dapat menghasilkan obat-obatan antibiotik dan vaksin. Salah satunya ini ya vaksin pandemi ini atau vaksin COVID-19 ya. Itu adalah hasil dari penerapan bioteknologi. Nah, selain dampak positif, sudah barang tentu ada dampak negatif ya. Dampak negatif yang pertama, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, memang benar ya. Jika organisme melakukan persilangan, perkawinan dengan strain liar. Jadi karena ini
ada individu baru yang mungkin apa istilahnya kuat gitu ya, akan mengganggu keseimbangan. Jadi yang aslinya hilang gitu. Jadi maksudnya, jadi misalnya ada tumbuhan khusus gitu ya, aslinya kemudian disilangkan, nantinya tumbuhan yang asli itu akan lenyap gitu. Yang kedua, dengan adanya makhluk transgenik yang dilepaskan ke alam bebas dikhawatirkan akan menimbulkan dampak berupa pencemaran bioteknologi yang diperkirakan memiliki efek lebih berbahaya dari pencemaran nuklir dan pencemaran zat kimia lainnya. Nah, transgenik ini karena ada pertukaran dari gen tadi, seperti tadi ada pemotongan gen-gen itu ya, pada bakteri seperti itu ya. Jadi ini kalau transgenik itu bisa dia kebal terhadap sesuatu, misalnya ada hama yang kuat gitu ya, meskipun dengan berbagai insektisida dia masih kuat, inilah yang berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga, transgenik dianggap sebagai pelanggaran hukum alam. Nah ini. Dan itu yang keempat, kesenjangan ekonomi antara petani dan peternak kecil. Nah ini bisa kasus tertentu ini. Jadi ekonomi juga ada kata pengaruhnya ya. Dan yang kelima, tersingkirnya berbagai jenis tanaman alami. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, nomor 1, jadi ada kaitannya. Tanaman alami itu tidak akan ada gitu, atau hilang. Baik, anak-anak, demikian yang Bapak dapat jelaskan. Ingat, tetaplah rajin belajar, semangat, jalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih. Ciao.